Lawyers. The law of justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Top Lawyer Indonesia, di mana channel ini membahas edukasi masalah hukum yang ringan-ringan, yang mudah dimengerti oleh teman-teman. Ya, hari ini kebetulan hadir Dr. Taufik, kebetulan ahli hukum pidana. Kebetulan beliau dosen saya juga, ya Pak ya. Iya. Ya, selamat datang Pak Taufik. Terima kasih semua. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, kebetulan di sini ada tim juga dari Top Lawyer Indonesia, ada Anggi sama ada Mahfuzin. Ya. Ya, hari ini kita mau diskusi ringan aja. Kebetulan yang dibahas hari ini adalah temanya tentang UU ITE ya. UU ITE ya. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, ya kita diskusi share di sini untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang ada di luar sana, Pak. Gitu, Pak. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin dari Mas Anggi, gimana Mas Anggi? Oke, terima kasih Pak Tovan dari Ketua Tim Top Lawyer Indonesia. Selamat datang juga kepada Pak Dokter di pidana. Terima kasih Anggi. Ya. Anggi ya. Iya, Anggi. Oke, terima kasih Anggi. Ya. Mungkin ini Pak, yang saya lihat kan sekarang ini lagi rame undang-undang IT ini, Ya. terutama tentang pencemaran nama baik. Ya. Ya, kita ambil contoh global aja lah. Kayak contoh ada orang berteman, Ya. lalu dia dalam satu grup WA yang sama, Ya. Ya. berteman baik dalam satu komunitas grup WA, lalu timbullah perselisihan nih, contohlah utang piutang lah, yang satu nih pinjam uang ke A terus Ya. nggak bayar, akhirnya karena ditagih secara pribadi nggak ini, akhirnya orang itu buatlah di grup WA ini, weh lu kalau punya utang bayar dong, jangan gini, wah pokoknya banyak lah. Nah, lalu si orang yang merasa punya utangnya merasa, wah kok lu cerita ke orang-orang sih, pokoknya jadi tahu semua nih, gue kan jadi nggak enak nih. Apalagi gue di grup WA itu orang kenal semua sama gue, gue laporin nih ke kepolisian, terimalah laporan itu sama polisi. Satu, dari sini saya pengen tanya, apakah itu bisa naik ke proses sampai ke pengadilan, memenuhi unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT tentang pencemaran nama baik. Terus yang kedua, ketika diterima laporan ini, biasanya kan pihak kepolisian ini ada namanya undangan klarifikasi dan undangan wawancara. Apa sih bedanya undangan klarifikasi, wawancara dengan undangan sebagai saksi atau tersangka? Kan kalau saksi dan tersangka jelas tuh ada kan di KUHP. Kalau klarifikasi, wawancara nih bagaimana nih statusnya nih menurut pakar ahli pidana, dan juga yang saya ini apa sanksinya kalau tidak datang gitu? Ya. Mungkin itu ya dari saya Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat teman-teman advokat di Bogor. Kebetulan ini ruangannya adem ya. Ya. Jadi saya coba di situ sholat di musola situ juga airnya adem ya. Mungkin ini dekat dengan sumber air ya, mata air ya. Ada 3 pertanyaan menarik yang kita bahas di Top Lawyers kali ini, dan insya Allah nanti akan saya share juga di channel saya Muhammad Taufik and Partner, channel cerdas, jernih, jujur dan pemberani. Ada 3 pertanyaan. Pertama kita bicara dulu tentang status WhatsApp group. Kemudian kita bicara tentang sifat delik di dalam WhatsApp atau ITE. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang status seseorang di depan hukum ya. Apakah dia saksi, apakah dia tersangka atau terdakwa dan sebagainya. Oke. Pertama, kita perbincangkan dulu apa yang dimaksud dengan pengertian WhatsApp group. Harus dipahamkan, WhatsApp group itu berarti kelompok atau komunitas. WhatsApp itu berarti orang yang berinteraksi, menyampaikan informasi bentuknya apapun lewat WhatsApp yang anggotanya masuk di dalam grup tersebut. 3 hal itu menjadi catatan penting karena nanti bisa menjadi ukuran apakah ini sebuah peristiwa pidana atau tidak. Yang pertama, yang namanya WhatsApp itu kan berkomunikasi. Nah, ketika kita masuk di dalam WhatsApp group, setidaknya orang itu menundukkan diri kepada 2 hal. Satu, kita anggota dari grup itu, pasti dibatasi perbincangannya tentang hal-hal yang walaupun tidak tertulis di situ pasti ada. Misalkan kalau komunitas motor ya bicaranya tentang otomotif, kalau komunitasnya lawyers bicaranya mungkin hal-hal yang berhubungan dengan advokat.
kemudian komunitasnya ibu-ibu sosialita ya pasti bicaranya tentang hal-hal yang kaitannya dengan saling membanggakan diri kan begitu. Itu pasti, itu tunduk dulu. Kemudian yang kedua, karena kita tunduk di dalam anggota grup itu, kita pasti memiliki sikap sama. Lalu bagaimana kalau kita tidak sama di dalam sebuah grup WhatsApp? Satu, kita bisa mengutarakan kepada admin, karena biasanya ada pemimpinnya adalah admin, ya. Kita tidak setuju dengan topik itu, tolong ditertibkan. Biasanya kan suka ya, kita bicara lagi serius, tiba-tiba nge-share gambar foto, atau hal yang tidak penting. Banyak loh di antara kita ini yang ada 3 klasifikasi orang di WhatsApp. Aktif, nge-share, tidak pernah baca. Nah ternyata itu hoax misalnya, betul kan? Itu banyak kan, kita pernah baca juga enggak, tapi ternyata hoax beritanya udah 2014 masih kita share sekarang. Kemudian yang kedua, orang yang rajin berkomentar, apapun dia komentar, yang masih bagus. Yang ketiga ini nggak pernah nge-share, juga nggak pernah komentar. Ini kalau pembagian THR paling kecil dia, paling kecil. Nah, otomatis ketika kita perbincangkan di situ, namanya juga WhatsApp group, berarti segala perbincangan kita di situ tentu diketahui oleh grup. Nah pertanyaannya yang terkait dengan pidana, bisa nggak atau boleh nggak perbincangan kita? Kan macam-macam tadi kan sudah coba diingatkan, ternyata tidak. Kalau dia tidak cocok, pertama dia tunduk kan. Yang kedua kalau dia tidak cocok kan cuma 2, dia minta diingatkan. Kalau ternyata admin tidak menegur, mungkin adminnya lagi sibuk karena punya pekerjaan masing-masing, bisa saja kan dia live group, sudah selesai. Nah, artinya perbincangan di situ itu tidak bisa dipidanakan. Itu sama dengan kita bicara di ruang seperti ini. Aspek pidananya apa? Aspek pidananya apa? Harus disebutkan ruang publik. Misalkan kita sedang di ruang karaoke, ya, kemudian kita salah mengejek kan nggak bisa dipidanakan, karena itu ruangannya ruang yang bukan tempat umum, begitu kan? Tahu memang, yang tahu kan teman kita sendiri. Nah, di dalam WhatsApp group, menurut Undang-Undang Informasi Elektronik ya, Undang-Undang 11 2008 yang sudah dirubah, khususnya sanksi 6 tahun jadi 4 tahun, dengan Undang-Undang nomor 19 2016 ya, itu WA group itu masuk yang saya sebut ini, mau bisa dijadikan referensi, namanya private community. Nah pertanyaannya saya, kenapa saya menjadikan private? Masa sih saya misalkan berlima ini anggota keluarga, kemudian bikin status perbincangan, masa saya dilaporkan saudara saya sendiri, di mana logikanya privat, di mana logikanya publik. Jadi belajarnya dulu itu WA group itu harus dipahamkan sebagai wilayah privat. Kan ada WA group itu anggota keluarga, bener kan? WA group itu anggota grup band itu ada, anggota klub motor Vespa misalkan, Suzuki kah, atau kan itu anggotanya itu kan, tidak mungkin orang yang tidak punya Suzuki masuk grup di situ, orang yang bukan advokat masuk grup di situ. Jadi itu sifatnya private community. Karena itu segala perbincangan itu tidak bisa menjadi sebuah peristiwa pidana. Loh, kapan menjadi sebuah peristiwa pidana ini kita praktekkan. Kebetulan saya juga bawa HP ya. Kita punya yang namanya WhatsApp. WhatsApp group menjadi ruang pidana kalau kita membuat status. Tadi disebutkan misalkan ya, Anggi ini sebagai host berkawan dengan saya, Anggi secara pribadi punya utang, atau saya sebaliknya, saya punya utang sama Anggi. Kemudian tanya, lu gimana sih, utang udah berbulan-bulan ditagih nggak mau bayar sih? Apa kita merasa malu? Tidak, kan itu semua kita, teman kita semua. Kalau ada yang nggak cocok kan Anggi negur aja admin. Pan, lu kan sebagai ketuanya Pak, ketua tim atau adminnya, tegur dong itu si Taufik, si Anggi itu nggak bener, itu jangan perbincangan dimuat ke sini. Udah selesai. Selesai. Jadi nggak ada orang lain yang tahu. Lalu ini menjadi pidana kalau si Anggi ini nggak terima, Anggi bikin status, brengsek sih Taufik ini, masa sih gue dipermalukan di bawah umum, atau pokoknya membuat kalimat-kalimat yang secara umum itu kejahatan, memaki-maki misalkan, orang diserupakan dengan binatang ya dan sebagainya. Pendek kata, hal-hal yang di dalam hukum positif pidana itu sudah diatur. Nah itu baru masuk pidana. Kemudian yang kedua tentang status delik, saya luruskan dulu. Di dalam peristiwa WhatsApp group, misalkan orang pacaran kemudian saling tidak suka ya, itu
sifat deliknya itu bukan delik umum, tapi delik khusus, delik aduan. Ya. Jadi kalau delik aduan bukan laporan, tapi pengaduan. Maka di ITE itu ada dikelompokkan dua, ya. Kalau pasal 28 ayat 2, maka itu baru masuk kejahatan umum, misalkan menghina sara, misalkan ya, kasus Luhut misalnya, kasus Ferdinand Hutahian dan sebagainya, itu baru masuk wilayah-wilayah yang disebut publik. Tetapi kalau pencemaran nama baik itu wilayah privat. Karena apa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi 2006 sudah menurunkan derajat presiden, pejabat negara itu penghinaannya tidak lagi bisa disebut penghinaan publik, tapi penghinaan pribadi, karena kan sifatnya delik aduan. Ya. Kalau dulu itu delik umum, delik pidana biasa itu artinya siapapun boleh bisa nangkep. Artinya kalau punya hak ya, kan seperti polisi, jaksa, intelijen bisa nangkep kalau dulu menghina presiden. Sekarang kan tidak. Presiden mengadu dulu dan sebagainya baru bisa ya. Oleh karena itu supaya memperberat biasanya dimasukkan di pasal 28 ayat 2 tentang suku, agama, ras, sara itu biar, karena itu ancamannya kan bisa ditahan kan, ancamannya di atas 5 tahun. Nah, jadi satu harus dipahamkan dulu, kalau orang merasa tercemar di ruang publik, berarti saya tidak bicara di WA group ya. Ruang publik itu misalkan status WhatsApp, atau WhatsApp ini di screenshot kita bagikan ke yang lain, nah itu yang tidak pidana ya. Atau di status Facebook ya, Facebook itu statusnya yang gambarnya global, gambarnya bumi itu semua orang kan bisa mengakses, yang tidak berteman pun bisa. Nah, pada fase-fase inilah itu yang disebut melakukan kejahatan di muka umum ya. Jadi dituntutnya itu juga karena adanya pengaduan, ini delik aduan gitu ya. Lalu tadi ada yang pertanyaan ketiga, bagaimana tentang status. Memang di kepolisian ini kan ada manajemen ya. Manajemen penyidikan ya. Kalau polisi punya Perkap nomor 16 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan. Di situ kan diatur tentang tata cara, dan selain Perkap, saya tambahkan juga di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu kan ada 2 peraturan penting di kepolisian ya. Satu Perkap nomor 8 tahun 2021 ya, yang diundangkan di Berita Negara 947. Kemudian ada SEK Polri nomor 2 2021. Yang pertama itu jelas menyebut tentang restoratif justice ya, yang Perkap nomor 8 tahun 2021. Kemudian yang SEK Polri 2 2001 itu berbicara tentang hal khusus berkaitan dengan etika berbicara di dalam ruang informasi dan transaksi elektronik dalam bermedsos. Nah, di situ jelas, dan itu ada kelebihannya di poin 10 ya. SEK Polri 2 2021 itu apabila ada perkara-perkara ITE yang berhubungan dengan pencemaran nama baik, maka polisi harus melakukan 2 hal. Yang pertama, polisi melakukan RJ, restoratif justice, mempertemukan kedua belah pihak. Kedua belah pihak diminta menyelesaikan urusannya sendiri, nanti jadi akta perdamaian. Kalau mereka sepakat, maka mereka harus saling memberikan maaf, meminta maaf dan memberikan maaf, selesai. Kemudian kalau tidak, di 10A itu juga disebutkan, kalau perkara ini ternyata tidak mau didamaikan, maka perkara tetap dilanjutkan, tetapi penyidik tidak perlu menahan. Ini yang tidak pernah dimengerti oleh penyidik, dan ini harus disampaikan kepada khalayak. Kasus-kasus ITE ya, sepanjang itu tadi delik aduan. Kan ITE itu ada yang laporan, ada yang pengaduan. Kalau SARA itu kan laporan, siapapun bisa. Seperti kasusnya Ruhut ya, Ruhut Sitompul itu kan dilaporkan oleh saudara-saudara kita dari Papua ya. Nah, itu masuknya delik umum. Siapapun yang merasa tersinggung itu boleh ya. Kalau delik khusus kan harus orang yang merasa dihina, dicemarkan nama baik ya. Jadi itu proses di kepolisian. Jadi di kepolisian itu ada 2, satu penyelidikan, kemudian yang kedua adalah penyidikan. Di dalam penyelidikan ini semua orang berstatus sebagai saksi, maka sifatnya klarifikasi, bentuknya itu undangan. Jadi teman-teman harus paham nih, undangan dan panggilan beda. Ketika undangan itu berarti masih proses selidik,
selidik itu upaya hukumnya kan mau di pra-peradilankan kan juga tidak bisa. Iya. Karena semuanya berstatus saksi. Masa saksi di pra-peradilankan ya? Itu sudah ada status. Ya kan harus ada statusnya dulu. Kemudian yang kedua setelah lidik baru ditingkatkan menjadi sidik penyidikan. Maka kalau kalian cermati, ini sebenarnya rahasia buat advokat, tapi saya bongkar di sini ya. Ya. Advokat bisa bernilai mahal itu. Kan masyarakat tidak bisa bedakan dia didatangkan di kantor polisi dalam bentuk klarifikasi undangan atau panggilan, masyarakat nggak ngerti, sama-sama takutnya. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini saya buka di sini. Yang namanya undangan itu tidak memiliki konsekuensi hukum. Betul. Kenapa? Karena semua saksi kok. Kalau kemudian menjadi panggilan, itu baru punya konsekuensi hukum. Dan di situ kalau Anda perhatikan di ujung kanan pasti ada tulisan pro justisia, demi keadilan. Kalau undangan nggak ada, dan undangan tidak punya risiko hukum apapun kalau kita tidak dipanggil. Kalau kita dipanggil tidak datang maksudnya. Ya. Tetapi ketika sudah menjadi panggilan, ada kan terikat pasal 112 dan 126 bahwa polisi bisa melakukan yang dijemput, yang dinamakan jemput Paksa. Jemput paksa. Jemput paksa itu bahasa hukumnya adalah penangkapan. Masyarakat pun harus paham loh. Tidak semua yang di kantor polisi itu dikenakan penahanan. Kalau 1 kali 24 jam itu penangkapan. Penahanan itu lebih dari 1 kali 24 jam. Perhatikan, dan tempatnya beda. Kalau Anda ditangkap, Anda salah dimasukkan ke sel. Seorang advokat harus bela kliennya. Kalau ditangkap itu ya di ruang polisi, di ruangnya Kasat Reskrim, di ruang tamu, di lobi, tapi nggak boleh pulang, nggak boleh keluar dari halaman kantor polisi. Itu namanya ditangkap. Kalau ditahan itu 1 kali 24 jam lebih dari sehari, masukkan ke sel. Ini punya konsekuensi. Kalau Anda memberikan penangkapan, ternyata orangnya sudah lebih dari sehari, bisa kena yang namanya pra-peradilan. Jadi gitu. Terus kapan seseorang berstatus saksi, tersangka, terdakwa harus bisa dibedakan. Saksi itu ketika orang sesuai dengan pasal 1 ayat 3, orang yang mengetahui melihat terjadinya tindak pidana, itu diaturnya di KUHP. Kemudian kapan seseorang dinyatakan tersangka? Kalau berdasarkan bukti permulaan yang cukup, setidaknya 2 alat bukti, dia ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kalau dia sudah di kejaksaan dan siap disidangkan, namanya tersangka. Kalau sudah dihadapkan ke pengadilan, jadinya terdakwa. Kalau sudah divonis, banyak ujian advokat yang tidak ngerti. Divonis itu 2, vonis berkekuatan hukum tetap atau belum. Kalau berkekuatan hukum tetap, namanya dia terpidana. Kalau belum, dia terdakwa yang menyatakan banding. Jadi masyarakat harus disadarkan, jangan sedikit lapor polisi ya, dan polisi jangan sedikit menetapkan itu sebagai tersangka. Gunakanlah restoratif justice, karena sifat dari Perkap nomor 8 2021 dan SK Polri 2 2021 sifatnya itu adalah mandatori, wajib. Jadi kalau kalian punya perkara dengan kriteria ancamannya di bawah 4 tahun ya, kemudian ini bukan perkara pembunuhan, bukan perkara perampokan, maka itu harusnya polisi berkewajiban mendamaikan kedua belah. Ya. Kalau tanpa itu salah, karena polisi juga menjalankan restoratif justice sama. Kejaksaan pun kalau kriteria perkara seperti itu, bukan terorisme, bukan korupsi, ya, itu berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 juga harus dipertemukan dalam bentuk restoratif justice. Dan nanti munculnya akte, bahkan polisi bisa menghentikan penuntutan. Anda kan tahu kemarin ada seorang ayah yang istrinya hamil besar mau melahirkan, dia curi sepeda motor. Setelah dicuri sepeda motor, dia ditahan 2 bulan. Jaksa yang menuntut, maka jarinya pun ikut menangis. Ternyata dia mencuri itu demi untuk supaya istrinya masuk rumah sakit. Nah, begitu tahu justru yang punya motor pun memaafkan. Ya, kemudian kejaksaan memberikan perhatian dalam bentuk bantuan uang. Iya, seperti itu yang disebut restoratif justice. Jadi ini aturan baru yang sifatnya mandatori. Teman-teman advokat, kalau dengan cerita perkara di bawah 4 tahun, bukan korupsi, bukan terorisme, ya, bukan pembunuhan, advokat jalankan itu, ya, jalankan itu. Jadi jangan sampai
perkara itu numpuk di polisi, numpuk di kejaksaan dan pengadilan sampai Mahkamah Agung, ribuan mungkin puluhan ribu yang sebenarnya dalam bahasa kita itu perkara ecek-ecek itu. Ya. Tapi sekarang Pak yang banyak terjadi masyarakat itu buat laporan itu sebagai sebagai buat lawannya ini ketakutan biar Alat bargaining ya, Ya. alat bargaining itu kebanyakan yang terjadi Pak Ya. untuk saat ini. Ya. Nah, padahal di kepolisian sudah jelas ada restoratif justice. Ya. Itu harusnya diberikan kan edukasi pada saat orang membuat laporan Betul. tersebut kan, Ya. tidak hanya main terima aja laporan, Ya. tapi harus diberikan edukasinya kan, Ya, seperti ya. itu kan Pak. Ya, ya. Tapi banyak sekali yang sekarang diterima, ataupun misalnya sekarang contohnya di kepolisian apapun itu kan polisi harus menerima Pak laporan dari masyarakat kan, Ya, tidak boleh ya. menolak itu. Ya, ya. Tapi sekarang ada bukan ada Pak, emang sudah terjadi ya. Begitu kita mau buat laporan polisi itu harus diskusi dulu ke penyidik. Ya. Kata penyidik nanti ini masuk atau tidak, lapor lagi ke SPKT. Nah begitu SPKT, Pak ini kata penyidik nggak masuk, ya sudah stuck itu. Banyak orang yang masyarakat juga yang nggak bisa buat laporan polisi Pak, Ya. dibuat nggak bisa Pak, ini nggak masuk unsurnya Ya, gitu. ya. Tapi padahal menurut kita sebagai ini kadang-kadang yang menilai, oh ini unsurnya masuk, yang mana nggak masuk. Nah yang jadi pertanyaan Pak, kenapa antara pengacara dengan kepolisian itu kadang-kadang berbeda sudut pandang Pak terkait masalah suatu perkara itu masuk unsur atau tidaknya sebagai tindak pidana itu Pak? Kenapa seperti itu Pak? Dan kita sama-sama belajar hukum gitu Pak. Ya, ya. Nah kalau bicara seperti itu sebenarnya semua yuris itu ahli hukum ya, bisa Ya. di polisi, bisa jaksa, bisa seorang advokat, merujuknya sebenarnya kembalinya kepada ke kampus. Kampus itu artinya harus ada pemahaman bahwa fungsi kepolisian itu apa, fungsi kejaksaan itu apa, fungsi pengadilan itu apa. Nah kalau terjadi ada sebuah laporan atau pengaduan ditolak dengan alasan ini bukan tindak pidana, ini bukan masuk kategori, polisi namanya sudah menjalankan 3 fungsi sekaligus, sebagai penerima laporan pelindung masyarakat, dia sebagai penuntut masyarakat, dan dia penghukum. Nah itu tidak boleh karena kita jelas menganut paham trias politika, artinya tugas-tugas hukum itu terbagi menjadi 3. Makanya ada pengadilan disebut lembaga legislatif, DPR itu Mahkamah Agung itu lembaga yudikatif, DPR itu legislatif, dan pemerintah termasuk unsur polisi itu kan eksekutif. Pemerintah itu bagian dari polisi, jangan lupa Ya. Nah, jadi dalam fase-fase ini sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak perkara karena berdasarkan Perkap itu 16/2019 polisi punya mekanismenya itu gelar perkara, dari lidik ke sidik pun gelar perkara, sidik kepada misalkan mau menangkap orang pun juga masih digelar perkara, setidaknya ada 2 kali gelar perkara. Maka di proses-proses itulah sebenarnya seorang anggota polisi menjelaskan kepada masyarakat tentang kedudukan hukum. Nah, kalau seorang pengacara yang selalu disebut catur wangsa, penegak hukum, makanya ini saya berbeda dengan kalian. Banyak advokat berpikir dirinya penegak hukum, salah. Kalau penegak hukum, kalian memang punya hak polisionil. Hak polisionil itu apa? Bisa menangkap, bisa menahan. Coba kalian nangkap orang, kalian kena pasal penyekapan, kalian kena pasal penculikan. Ya. Bener nggak? Kalian menyembunyikan barang bukti, kalian bisa kena penggelapan, bahkan mungkin perampasan. Bedanya di situ. Jadi dari fakta-fakta ini sebenarnya advokat itu derajatnya mestinya lebih tinggi. Jangan bangga disebut penegak hukum. Advokat itu mestinya lebih tinggi dari itu penegak keadilan. Karena kalau penegak hukum memang wilayahnya polisi, wilayahnya jaksa, wilayahnya hakim. Karena itu advokat mesti bergerak seperti itu. Coba kalian bisa membuat pengaduan atau pelaporan aja seringkali gagal, bener nggak? Ya. Apalagi kalau advokat baru dan dikasih tahu sama SPK ini bukan pidana, Iya. dia pasti ini bukan pidana. Nah kalau seperti itu, Anda jadi pengacara fungsinya apa? Tidak berfungsi Pak. Tidak berfungsi. Apa pengacara dipersempit? Oh bisanya kalau di pengadilan aja kan begitu. Iya, betul. Atau bisanya perkara perdata aja yang tidak melibatkan polisi atau tidak melibatkan negara kan begitu. Jadi
Jadi harus mengertikan kembali tadi belajarnya kepada kampus. Maka ketika advokat membuat pledoi, jadikanlah pledoi sebagai naskah akademiknya seorang advokat. Artinya pertahanannya kita membela itu seperti apa. Jaksa jadikan dakwaannya itu juga naskah akademiknya jaksa, bahwa dia sebagai pengacara negara dia menuntut itu karena punya alasan-alasan. Hakim menjadikan alasan bahwa dia itu benteng terakhir keadilan. Maka yang namanya adil itu kan dia harus menilai kedua belah pihak ini faktanya benar apa tidak, ya cukup alasan atau tidak, dia baru memutuskan. Itu namanya keadilan. Tapi kalau mereka tidak menjalankan fungsi seperti itu dan justru fungsi itu diambil alih oleh polisi sekaligus, ya, maka yang terjadi adalah polisi ini menjalankan tiga peran sekaligus, sebagai penyelidik, sebagai penuntut, dan sebagai hakim. Ya, bukan contoh kecil sih, contoh yang sering terjadi misalkan polisi bisa menahan seseorang untuk perkara ini, perkara yang lain yang sama polisi tidak melakukan penahanan, bahkan memproses pun tidak, ya kan? Nah, seperti itu kan tidak boleh terjadi kalau memang kita ingin melanjutkan ajaran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum, atau kita sering menyebut equality before the law. Itu harusnya seperti itu. Diterima laporannya kan tidak otomatis diterima itu perkaranya jalan. Nanti kan digelar dulu, disampaikan bahwa perkara itu berdasarkan keterangan ahli ini, kita rumuskan di dalam sebuah gelar, ternyata tidak masuk unsur kan begitu. Nah, mungkin ini dari yang hukum nih, dari Pak Nana nih, kebetulan Pak Nana klien juga Pak. Mungkin Pak Nana ada yang mau ditanyakan terkait masalah pemeriksaan nih di kepolisian. Kayak tadi udah terjawab sih. Di komunitas itu Pak ya, berarti memang kita tidak bisa dijadikan sebagai masalah hukum gitu, karena kita sudah berkomitmen dalam kesatuan itu Pak ya, grup itu gitu. Kecuali kita berkoar-koar itu dibawa keluar. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Tapi saya pengen tambahkan satu Pak ya, Pak Dokter nih, saya penasaran juga nih untuk lebih tahu juga pemahaman untuk yang luas. Bagaimana tolak ukurnya itu hukum privat dan publik itu aturannya bagaimana sih? Apakah kita sebelum masuk grup ada perjanjian dulu? Sebelum masuk ini harus begini-begini, kalau begini ada sanksinya. Nah, termasuk kategori privat itu seperti apa dilihatnya? Apakah dari memang aturan dari WhatsApp-nya atau memang dari sebelum masuk ke grup itu udah jelas baca dulu aturannya, kalau kenapa-napa baru kena sanksi itu satu. Ditambah lagi satu lagi gini Pak Dokter, kalau misalkan saya membuat status lah ingin menagih hutang tapi tidak menyebutkan namanya A, B, C gitu, tapi yang si B ini tahu nih, ini ke saya nih, padahal yang saya menyebutkan status itu tidak langsung mengarahkan, apakah itu juga bisa kena ITE nggak? Itu saja sih sementara dari saya. Kalau private public itu kan ukurannya sebuah wilayah elektronik itu kan bisa diakses orang banyak apa tidak kan begitu. Kalau semua orang bisa mengakses, makanya kenapa Twitter itu orang paling lawan, karena Twitter nggak ada private, nggak ada publik. Twitter itu publik semua. Jadi orang kalau sudah bertempur di Twitter, dia harus siap di penjara, dia juga siap memenjarakan orang, ya. Jadi ukurannya privat dan publik itu bisa diakses atau tidak. Kalau di dalam perkara kan sederhana ya. Kalau saya utang piutang, siapapun yang punya utang dengan saya itu kan bukan urusan negara. Makanya kita ajukan gugatan. Menjadi urusan negara ketika utang piutang itu ada tipu muslihat. Misalkan saya punya utang ya bersama ini Mahfiuddin Ritonga, utang saya 10 juta, saya bikinkan ceknya ternyata blank cek atau cek kosong, itu menjadi pidana. Itu urusannya menjadi urusan negara. Tetapi ketika saya berutang sama Anda, itu urusannya Anda dengan saya, tidak ada ruang publiknya. Makanya perkaranya kan gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau perjanjian tertulis gugatannya bukan prestasi, misalnya seperti itu ya. Tetapi jangan lupa itu menjadi wilayah publik kalau Anda di dalam status itu menjelaskan bahwa ini ditujukan kepada siapa. Jangan lupa pinjol itu kan suka main begitu kan. Pinjol itu bisa disikat dengan pidana loh, disikat.
bahasa saya keras, disikat karena itu jahat. Pinjol itu jahat. Saya nggak punya kaitan dengan orang, tahu-tahu karena mungkin nomor saya dikenal, tahu-tahu orang ngirimin ke saya, ini ada jaminan apa namanya Muhammad Taufik, temennya punya utang, saya biasanya saya blok. Karena memang saya nggak ada urusannya, nggak ada dan andai kata itu menipu pun itu urusannya orang yang menipu, bukan saya, gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, makanya kalau you menagih utang dibikin status, tetapi tidak mengarahkan, kan tidak. Karena unsur kejahatan itu kan ada 3. Satu, mens rea, niat saya itu. Kemudian yang kedua harus ada perbuatan material. Perbuatan material itu misalkan saya memaki orang, materinya kan ada kata-katanya memaki. Kemudian yang ketiga, ada yang dirugikan. Kalau saya mengatakan, wah yang punya utang tolong bayar ke saya, pertanyaannya, atau yang punya utang ke saya brengsek, apa saya bisa dipidana? Kan nggak bisa. Kalau misalkan saya punya piutang, orang yang punya duit dipinjam itu kan namanya piutang. Ya. Orang yang pinjam duit namanya berutang. Nah kalau piutang saya kepada 10 orang, saya bikin status, yang punya utang saya brengsek nggak bayar-bayar, gimana unsur pidananya? Karena sebenarnya harus 3, ada mens rea, ada niatnya, ada perbuatan material. Material itu berarti kerangkanya jelas kepada siapa. Yang ketiga ada yang dirugikan. Kalau tanpa itu maka itu tidak termasuk perbuatan tindak pidana, dan otomatis karena bukan tindak pidana nggak ada hukuman. Ya. Berarti kalau tidak ada menyebutkan satu orang nama itu Iya. masih abu-abu, terlepas Masih abu. mereka pun yang Tersinggung. lah kan, itu masih Ya. abu-abu lah. Ini maaf ya, misalkan kita naik bus, maaf nih kita lagi makan ya. Ya. Nanti jangan makan dulu kalau saya ngomong. Terus ada yang kentut, Iya. yang kentut brengsek, ada yang kentut bajingan. Gimana pidananya? Tiba-tiba dia tersinggung yang kentut. Iya. Saya kan nuduh kamu bajingan. Berarti kamu memang kentut kan gitu. Ya enggak? Iya, jadi kan kita bicara ringan-ringan Iya, saja. ringan. Tapi sebenarnya kalau orang paham, ini kuliah S2 6 kali tatap muka ini. Kelas S2 6 kali tatap Tatap muka. muka, tapi karena ini kalian pengacara semua, nggak perlu saya harus menyembunyikan. Insya Allah ini jadi amal jariah saya. Amin. Ya, Amin, amal amin, jariah. Terutama tadi ajaran dipanggil sebagai undangan atau panggilan. Ya. Nah itu kan nilai uangnya sama aja. Ya. Ya, mungkin ini waktu kita juga sudah Ya. terbatas, Pak. Mungkin kita cukupkan sekian ya buat teman-teman. Nanti untuk next selanjutnya, untuk konten-konten yang berkualitas, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan konten-konten yang berkualitas, yang ringan-ringan, biar pemahaman teman-teman di luar sana bisa mengerti dengan mudah ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Salam Top Lawyer Indonesia. Top Lawyers. The law of justice.